Selamat bertuta semuanya, selamat datang pada sesi pembahasan hari ini yang berkaitan dengan mekanisme persediaan barang antar departemen by store, di mana di dalam mekanisme pengadaan barang ini keterkaitan antara departemen yang satu dengan departemen yang lainnya yang saling bersinergi dengan departemen accounting yang dalam hal ini adalah di section store, bagian gudang, ya. Bagaimanakah nantinya akan kita bahas bersama-sama berkaitan dengan segala macam bentuk maupun pengajuan dan juga pada pelaksanaan di lapangan yang berkaitan dengan persediaan barang yang dibutuhkan oleh departemen kepada store, itu ya. Ya, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai sistem pencatatan persediaan dulu, ya, yang mana dalam sistem pencatatan persediaan ini dilakukan yang paling kecil dulu, ya. Kita pahami dulu yang paling skala kecil yang berupa pada sistem perekaman berkala, di mana hal ini diterapkan yang memiliki atau bagi perusahaan yang memiliki sistem yang belum terintegrasi dengan baik, maksudnya dalam arti belum secara otomatis atau sistematis antara sistem yang ada di hotel tersebut. Jadi ini bertumpu pada sistem untuk usaha kecil, ya, yang mana hanya memiliki sumber daya manusia yang terbatas. Dan sistem ini hanya membutuhkan akuntansi untuk mencatat penjualan yang sama sebagai bukti transaksinya. Ini dalam lingkup kecil dulu. Jadi pemahamannya secara manual itu biasanya diadakan suatu sistem perekaman berkala yang mana ini akan dilakukan secara kontinu, ya, dari setiap departemen yang ada. Jadi mulanya secara manual dulu, nanti baru setelah itu akan berkembang kepada sistem. Jadi yang penting ada backup manualnya, seperti itu, ya. Oleh karena itu setelah transaksi beli atau jual dilakukan pada akhir tahun fiskal, inventaris juga tetap harus di gudang untuk memeriksa inventaris yang tersisa setelah transaksi jual beli untuk satu periode pencatatan. Jadi ini hanya permulaan dari awal kita memulai suatu penanganan yang ada di gudang, ya. Ya, selanjutnya langkah-langkah sistem perekaman berkala, ya. Jadi langkah pertama yang harus diambil oleh seorang akuntan, terutama bagian yang mengelola barang, itu adalah mencatat inventaris di gudang. Jadi semua bahan-bahan yang ada di gudang, semua barang-barang yang gudang, itu ya, sebelum dilaksanakan input ke sistem itu harus dicatat secara manual dulu untuk nanti sebagai backup manual. Kalau seandainya itu sudah di input ke sistem, jadi kita punya backup manualnya dahulu. Itulah yang langkah-langkah yang dimaksud dengan perekaman berkala. Jadi ada yang namanya secara tertulis dulu, ya, sebelum dimasukkan ke sistem. Selanjutnya, jika ada transaksi penjualan dan pembelian, maka petugas atau yang berkaitan dengan store atau akuntan, ya, dapat memposting transaksi dan mendebitnya dari akun pembelian saat pembelian itu terjadi. Jadi dikondisikan setiap transaksinya harus terposting ke sistem dengan baik. Selain itu juga memang harus dicatat dulu di pencatatan secara manual, baru nanti dimasukkan ke sistem agar terjadi sinkronisasi antara backup manual data sistem dengan barang yang ada di gudang tersebut. Jadi match semuanya. Itulah yang berkaitan dengan sistem perekaman berkala yang tujuannya untuk controlling bagi sirkulasi ataupun juga mekanisme alur pengadaan barang yang setiap harinya sangat padat sekali di dalam penyalurannya, ya. Ini dilakukan, ya, untuk menghitung biaya barang yang dijual dan juga untuk menghitung berapa laba atau rugi perusahaan untuk satu kali periode pencatatan. Biasanya dilaporkan di setiap bulan. Namun demikian juga dilakukan pencatatan hariannya. Day by day, baru nanti dikondisikan setiap minggunya, lalu baru ke setiap bulannya. Ya, seperti itu. Ya, rumus, ya. Sebetulnya rumus, ini ada satu rumus yang
sangat mudah sekali dipahami. Harga pokok penjualan itu adalah yang mana stok awal barang yang ada di gudang plus seandainya ada pembelian barang masuk maksudnya ya, itu nanti dikurangi dengan pengeluaran atau penjualan. Ya, dikurangi lagi dengan stok akhir, balancingnya berapa. Biasanya di setiap gudang itu ada tanggal, in, out, lalu balance. Ya, jadi berapa stok awalnya nanti ditambah pembelian, lalu dikurangi pengeluaran untuk penjualan, termasuk nanti itu saldo akhirnya. Rumusnya adalah seperti itu. Ya, selanjutnya kita lanjut sistem perekaman permanen sekarang ya. Jadi sistem perekaman permanen di sini adalah sistem pencatatan yang secara langsung direkam ketika transaksi terjadi. Ya, jadi semua akun bisa langsung diketahui. Ini kalau sudah secara permanen, ya. Jadi sudah masuk ke sistem namanya. Kalau tadi kan masih perekaman secara manual ya, baru dimasukkan. Sekarang ke sistem. Biasanya sudah ditetapkan di tiap-tiap hotel bintang. Ya. Oleh karena itu, petugas atau akuntan bagian akuntan sendiri harus membuat jurnal akun harga utama ketika memposting transaksi pembelian atau penjualan. Jangan sampai nanti keliru. Yang harusnya masuk cost dimasukkan ke expense, yang harus masuk expense dimasukkan malah cost. Jadi inilah yang harus dikondisikan oleh seorang petugas atau akuntan yang berkaitan dengan di store ini nanti. Ya, sistem perekaman ini lebih kompleks daripada sistem perekaman yang sebelumnya, karena ini juga harus seorang petugas itu harus memiliki data harga biaya, ya, yang nantinya akan menjadi masukan bagi di jurnalnya mengenai jurnal harga biaya. Jadi setiap transaksi itu ada postingan yang berkaitan dengan biaya-biaya yang ditimbulkan. Jadi makanya di sistem perekaman permanen ini posting ini biasanya diterapkan di hotel yang sudah mengkondisikan sistem secara terintegrasi antar departemen. Jadi untuk meminimais yang namanya penggunaan kertas, termasuk nanti juga berkaitan dengan istilahnya tidak perlu lama-lama dalam menunggu berkaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan setiap departemen, langsung nge-link kepada store. Itulah namanya sistem perekaman permanen. Ya. Selanjutnya prosedur pembelian persediaan. Nah, di sini yang berkaitan dengan prosedur pembelian persediaan itu sangat fundamental sekali berkaitan dengan alur pembelian. Jadi di sini PR yang sudah kita ketahui atau purchase requisition dibuat oleh departemen yang memerlukan barang. Ya, jika barang yang dibutuhkan tidak tersedia di gudang, maka PR juga bisa dibuat oleh bagian gudang sendiri atau bagian storekeeper, ya, untuk pengadaan barang mencapai persediaan minimum. Di sini biasanya PR itu dibuat memang ya terangkap 3. Yang satu untuk cost control sebagai alat kontrol, lalu yang kedua untuk purchasing sebagai dasar untuk pembuatan PO, lalu gudang atau departemen yang memerlukan. Nah, itulah yang berkaitan dengan penjelasan mengenai bagian alur pembelian yang mana melalui PR, baik itu oleh bagian store sendiri maupun juga departemen yang memerlukan. Nah, itu. Ya, selanjutnya berdasarkan PR yang dibuat, maka bagian pembelian akan membuat PO, di mana harus mendapatkan persetujuan atau purchase order, di mana harus mendapatkan persetujuan dari accounting department head dan juga general manager. Dan ini juga didukung dengan quantization analysis price. Jadi ada harga-harganya yang dikondisikan sebelum masuk ke PO. Jadi kalau penunjukan dari PR harus mencantumkan minimal 3 supplier atau vendor, maka akan dilaksanakan mengenai quantization analysis price tadi, nanti akan merujuk satu nama supplier. Selanjutnya, hal ini akan dimasukkan dalam pembuatan PO, di mana purchase order atau PO ini dibuat umumnya ya rangkap 5, dengan asumsinya yang pertama untuk supplier yang ditunjuk juga harus mendapatkan, lalu cost control tentu saja sebagai controlling biaya, lalu bagian gudang sendiri atau store
untuk informasi pembelian barang-barang yang menjadi tanggung jawabnya, ya. Lalu account payable sebagai dasar untuk mencatat hutang atau pengeluaran yang berkaitan dengan supplier atau vendor tersebut. Dan yang terakhir untuk purchasing sendiri sebagai file atau arsip. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya supplier akan menyiapkan barang yang diminta berdasarkan PO yang diterima tadi. Setelah barang siap dan disertai dengan invoice, lalu barang akan dikirim ke hotel. Nah, itulah yang berkaitan dengan mekanisme tentang pembelian barang, ya, melalui PR. Nah, sekarang penerimaan barang dalam hotel dilakukan oleh bagian penerimaan barang, ya, biasanya oleh receiving, ya. Receiving, setelah barang dicek, bagian penerimaan menyiapkan memorandum invoice atau MI atau memorandum invoice dan meminta persetujuan dari pertama bagian gudang. Nah, untuk persetujuan tentang jumlah dan kuantitasnya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, itu. Lalu yang kedua adalah bagian cost control berkaitan dengan persetujuan harga tersebut. Harganya sudah met atau belum dengan yang disetujui sebelumnya. Nah, itu. Selanjutnya yang ketiga adalah bagian penerimaan barang untuk tanda terima barang atau receiving tadi. Selanjutnya market list ini, ya, biasanya kalau market list itu pada umumnya dibuat dalam beberapa rangkap sesuai dengan kebutuhan, ya, kalau menyinggung market list, ya. Jadi selain menyiapkan MI ini tadi, memorandum invoice, juga adanya suatu pengadaan barang melalui market list. Ya, ini umumnya dibuat beberapa rangkap sesuai dengan kebijakan atau kebutuhan dari operasional tersebut. Ya, yang pertama kalau untuk rangkap 5 itu cost control, jelas ya, ini bagian kontrol karena berkaitan dengan biaya. Lalu yang kedua adalah bagian gudang, berkaitan dengan barang yang datang atau diperlukan tadi. Lalu bagian purchasing sebagai file atau arsip seandainya nanti digunakan untuk kedepannya atau hal-hal yang berkaitan dengan pembelian lagi, tinggal kondisikan dengan arsip yang telah kita file. Tentunya arsip ini juga selain disimpan secara manual juga di backup di sistem. Lalu selanjutnya adalah dengan account payable. Account payable itu nanti akan mengeluarkan yang namanya AP voucher yang digunakan untuk membayar daripada supplier yang telah mengkondisikan pengiriman barang atau yang menjadi rujukan dari manajemen. Selanjutnya supplier sendiri, ya, sebagai pendukung untuk penagihan pada PO yang telah dia kondisikan untuk pengiriman barang tersebut. Nah, itu ya. Jadi itulah kegunaan sebetulnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan form-form ini yang nanti bisa kita kondisikan untuk melancarkan, merunningkan setiap operasional yang ada di hotel. Ya, selanjutnya bagian gudang setelah menerima barang dari bagian penerimaan tadi, ya, dari receiving, ya, kemudian menyimpan barang dan mencatatnya pada bin card atau kartu persediaan barang. Kita masih ingat bin card itu setiap barang yang ada disimpan di hotel itu biasanya dilengkapi dengan bin card. Katakanlah beras, ya, beras tanggal sekian, in berapa, out berapa, nanti balance-nya tinggal berapa, ya, itu sampai nanti akhir bulan pada saat terjadinya inventory. Nah, di sini selain mencatatnya pada bin card, tentunya berdasarkan pada memorandum invoice yang telah diterima oleh receiving pada saat dia akan mengkondisikan yang namanya barang-barang yang akan datang di hotel tersebut. Sedangkan cost control berdasarkan salinan PR, purchase requisition, PO atau purchase order, dan juga MI memorandum invoice akan mencatat pembelian tersebut dalam CARDEC. Kita ingat, ya, cost control mempunyai backup data melalui CARDEC, di mana CARDEC ini berisi tentang nama barang, menurut ukurannya, berapa kilo, berapa liter, nanti juga berkaitan dengan harganya, berkaitan juga dengan yang masih berapa, tinggal berapa, itu semuanya ada lengkap di CARDEC yang merupakan indikator bagi
cost control di dalam melaksanakan suatu pekerjaan harian berkaitan dengan controlling yang ada di sirkulasi operasional harian di hotel berkaitan dengan penggunaan barang-barang baik itu yang ada di store maupun juga barang-barang yang nantinya akan diperlukan atau dibutuhkan untuk menunjang operasional harian di hotel, ya. Dan juga di sini account payable akan mencatatnya pada hutang usaha yang nanti akan diterbitkan namanya AP voucher, itu ya. Nah, lalu MII ini Memorandum Invoice itu setiap hari dipilih per jenis barang, food, beverage, material service oleh bagian penerimaan barang. Di sini nanti untuk digunakan pencatatan pada daily receiving report sendiri juga. Jadi ya harus tahu berapa apa itu sirkulasi barang tersebut mulai dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Setiap harinya harus dikondisikan oleh bagian receiving melalui laporan yang namanya daily receiving report. Nah, itu ya itu untuk memperlancar yang berkaitan dengan tata penerimaan barang. Ya, ya selanjutnya pola jurnal khusus pembelian barang hotel. Nah, kita sudah sampai ya kemarin untuk belajar jurnal yang berkaitan dengan kumpulan dari transaksi-transaksi yang diposting di setiap harinya oleh sistem dan nanti dimasukkan ke masing-masing outlet sesuai dengan jenisnya masing-masing. Yang masuk cost, yang masuk cost, yang masuk expense juga expense, yang masuk aset juga aset. Itu nanti akan berkondisikan untuk keperluan laporan keuangan. Nah, proses akuntansi sendiri dimulai dari pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal umum, ya. Kemudian baru diposting ke dalam buku besar atau general ledger. Jadi kita masih ingat ya, pola jurnal itu kan dimulai dari setiap transaksi yang terjadi, lalu diposting oleh sistem ke dalam sistem ya, sesuai dengan ranahnya masing-masing. Kalau cost ya cost, expense juga expense, lalu kalau aset juga masuk aset. Nah, oleh karena itu, bertolak dari jurnal umum ini biasanya digunakan untuk mencatat transaksi dalam jumlah frekuensi penanganan barang yang sering, ya, atau fast moving. Nah, itu ya, itu biasanya disebut jurnal khusus. Ya, seperti tadi, form yang biasanya digunakan oleh kitchen adalah market list karena dia memerlukan setiap hari berkaitan dengan kebutuhan barang yang bersifat tidak tahan lama atau mudah busuk seperti sayur mayur, buah-buahan. Nah, itu ya. Ya, selanjutnya transaksi-transaksi yang dapat dicatat dalam jurnal khusus tadi seperti katakanlah transaksi penerimaan kas, transaksi pengeluaran kas. Ya, kita harus ingat ya. Di transaksi yang dicatat dalam jurnal khusus, nah, itu berkaitan dengan transaksi penerimaan kas. Yang pertama, ada penerimaan, tentunya ada pengeluaran, yaitu transaksi pengeluaran kas. Selanjutnya juga ada transaksi penjualan kredit dan transaksi pembelian kredit. Nah, setelah pencatatan dalam jurnal khusus ini, lalu akan diposting ke dalam rekening buku yang secara periodik biasanya dilakukan di setiap bulan sekali. Itu kan dilaporkan. Itulah yang berkaitan dengan pola jurnal khusus pembelian pada hotel. Itu ya. Ya, selanjutnya jurnal khusus dalam akuntansi itu terdiri dari pertama, tadi sudah kita singgung ya, jurnal penjualan barang dagangan. Yang mana di sini untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan yang dilakukan secara kredit. Nah, kan biasanya tempo ya, bahkan tamu-tamu pun juga melaksanakan suatu tempo yang berkaitan dengan pembayaran di hotel. Nah, ini match dengan apa yang diterapkan oleh hotel kepada supplier. Lalu jurnal pembelian barang dagangan. Nah, di sini untuk mencatat segala macam transaksi yang terjadi setiap harinya yang berkaitan dengan pembelian barang dagangan yang dilakukan tentunya yang bersifat kredit juga. Nah, itu. Selanjutnya, jurnal penerimaan kas. Nah, di sini untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas atau uang tunai. Namanya juga kas ya. Biasanya berkaitan dengan
uang tunai, bukan lagi transaksi secara kredit. Lalu yang terakhir adalah jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas ini untuk mencatat semua transaksi mengenai pengeluaran kas atau uang tunai tadi. Ya, sebetulnya jurnal umum itu untuk mencatat semua transaksi yang tidak dapat dicatat dalam 4 kategori ini. Nah, itu jurnal umum. Ini kan termasuk jurnal khusus yang berkaitan dengan akuntansi itu sendiri. Ya, sedangkan kalau selain ini nanti akan dicatat dalam jurnal umum. Tuh. Ya, selanjutnya prosedur penggunaan daily product khusus untuk food and beverage. Ya, ini bagian yang terlibat adalah departemen yang terkait. Ya, biasanya di food and beverage department, FB department ya. Lalu bagian store atau gudang sendiri. Lalu juga bagian cost control sebagai pengendali internalnya. Nah, itu ya, bagi controllingnya. Nah, bagian yang terlibat dalam penggunaan dairy product khususnya pada food and beverage yang merupakan juga penghasil utama di hotel. Ya, kita lanjut. Sekarang dokumen yang digunakan. Nah, dokumen apa saja yang digunakan di dalam sirkulasi pembelian barang yang ada di store yang nantinya akan dikontribusikan oleh masing-masing departemen. Jadi inilah form-form atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan persediaan barang antar departemen di store, dengan store ya. Yang pertama adalah store room requisition. Ini biasanya dibuat untuk masing-masing jenis persediaan seperti makanan, minuman, material. Nah, material itu juga bermacam-macam seperti alat-alat kantor, chemical yang digunakan oleh tata geraha, dan lain sebagainya. Store requisition ini digunakan sebagai bukti pengeluaran barang dari gudang dan sebagai dasar pembebanan biaya departemen. Itu ya, nanti dibebankan. Entah itu ada yang masuk cost atau ada yang masuk expense. Nah, itu tinggal pemilihannya oleh bagian store, terutama oleh cost control. Lalu yang kedua apa? Bin-card atau kartu persediaan barang, di mana merupakan kartu barang yang menyebutkan nama barang, barang yang masuk, barang yang keluar, serta sisa barang tersebut. Ya, itulah bin-card. Lalu yang ketiga adalah apa? Card deck. Yang saya sebutkan tadi sudah kita bahas di awal, yaitu adalah kartu barang yang menyebutkan nama barang, ukurannya, ya, liter, kilogram, atau pieces. Lalu harga satuannya, barang masuknya, barang keluar, dan juga sisa barangnya. Nah, card deck ini digunakan sebagai alat kontrol oleh cost control tadi untuk backup manual datanya dengan di sistem dan juga nantinya untuk keperluan inventory setiap bulannya. Ya. Lalu laporan yang dihasilkan itu apa saja? Kalau tadi dokumennya, sekarang laporan yang dihasilkan. Itu yang pertama adalah General Food and Beverage Cost yang berisi perhitungan biaya makanan dan juga minuman. Lalu yang kedua adalah Stock Opnam Report, yaitu laporan yang menjelaskan tentang hasil inventarisasi persediaan pada akhir periode untuk dipakai sebagai dasar untuk mencocokkan dengan saldo akhir pada card deck atau bin-card tadi. Ya, biasanya dilakukan pada akhir bulan, namanya stock opnam. Ya, ini biasanya dilakukan oleh cost control dan juga storekeeper selaku pengelola barang-barang keperluan dari departemen yang terkait. Yang ketiga adalah apa? Cost reconciliation, yaitu merupakan rekonsiliasi atas pengeluaran biaya makanan dan juga minuman yang nantinya akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung food and beverage cost. Itu ya, itu adalah cost reconciliation. Lalu flash cost atau daily food cost. Nah, flash cost atau daily food cost ini merupakan laporan yang menunjukkan perbandingan antara total sales dengan total cost. Nah, ini biasanya dicetak setiap hari. Ada berapa nanti perbandingan antara besarnya pendapatan dengan biaya yang telah dikeluarkan.
Nah, ini biasanya daily food sale ini atau daily food cost ini biasanya akan jadi barometer terutama bagi FB produk berkaitan dengan standarisasi yang lebih ditetapkan berapa persen untuk food and beverage cost-nya. Jadi dari sinilah kita akan memahami apakah yang dijual itu untung atau tidak. Itu diketahui dari daily flash cost tadi. Itu ya, laporan-laporan yang dihasilkan dalam berkaitan dengan mekanisme persediaan barang antar departemen. Ya, sekarang prosedur penggunaan persediaan. Di sini prosedur penggunaan persediaan adalah yang pertama, departemen yang memerlukan barang menyiapkan SR atau store requisition yang berisi tentang jenis barang dan jumlah satuan barang yang akan diperlukan. Ya, harus mencatat dulu. Ya, di mana SR ini harus disetujui oleh head departemen masing-masing. Yang kemudian baru diserahkan kepada bagian store atau gudang. Nah, dari sini gudang akan mengecek ya dan menyiapkan barang yang diminta. Nah, kemudian akan menyerahkan barang dan meminta tanda terima dari petugas yang menerima barang tersebut. Kalau barang tersebut sudah diambil ya oleh yang bersangkutan, oleh departemen yang bersangkutan. Nah, lalu bagian gudang juga akan menandatangani juga SR tersebut kalau memang SR itu sudah dikondisikan kepada departemen yang terkait. Nah, di sini sekali lagi SR itu umumnya dibuat dalam rangka 3. Yang pertama untuk pos kontrol sebagai dasar dalam penginputan data baik itu di kardek maupun di sistem. Lalu bagian store sendiri atau gudang untuk pencatatan. Lalu yang ketiga adalah departemen yang memerlukan tersebut atau departemen yang terkait. Nah, di sini sebetulnya gudang itu akan mencatat pengambilan barang tadi pada binkat sebagai pengurang berdasarkan SR. Jadi SR itu nanti digunakan sebagai indikator di dalam bagian gudang untuk mengkondisikan pencatatan di binkat dari masing-masing barang yang ada di gudang tersebut. Nah, itu ya, itulah prosedur penggunaan persediaan yang berkaitan dengan store requisition. Ya, demikian ya dari saya. Terima kasih sekali untuk kesempatan yang telah baik ini untuk mengkondisikan yang berkaitan dengan mekanisme persediaan barang antar departemen Polistore. Mudah-mudahan dapat menjadikan pemahaman kita untuk memahami alur dari setiap penggunaan barang dari setiap departemen yang ada dengan pihak store. Semoga kita lebih dalam lagi bisa memahami pengenalan store. Demikian dari saya, terima kasih dan tetap semangat, tetap jaga kondisi dan salam sehat selalu. Amin.